Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aditya. Lalu ada Syahra Rizky, ada Fadil Rafliansyah, dan ada Alif Wide. Di sini kami akan membuat video mengenai project based learning tentang virtual machine dan keamanan. Oke, langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu instalasi software virtualisasi. Di sini kami memilih software virtualisasi itu VirtualBox. Oke, untuk demonstrasi dan langkah-langkah instalasinya akan dijelaskan oleh Alif Wide. Baik, untuk instalasinya, pertama kita cari di Google VirtualBox 7, lalu kita klik website officialnya VirtualBox. Di sini akan ada opsi untuk downloads, dan kita bisa pilih untuk download sesuai sistem operasi kita. Di sini saya pakai Windows, jadi kita bisa langsung klik Windows. Nanti ketika udah selesai, kita akan langsung masuk ke halaman berikut untuk instalasi VM-nya. Untuk instalasi VM, kita bisa langsung buat VM baru dengan mengklik New. Kita namakan Ubuntu. Kita next, kita berikan 6 GB, 6000 MB. Lalu kita create virtual harddisk now. Ini bisa VDI atau VHD. Kita gunakan VDI, kita gunakan dynamically allocated, dan langsung kita create. Ketika udah di sini, kita jangan lupa setting storage-nya. Kita perlu ISO-nya, yang dimana bisa kita dapatkan di halaman Ubuntu. Cari di Google seperti ini. Nanti akan ada, kita pilih yang ini, 64 bit PC. Ini akan download sekitar 6 GB. Ketika udah selesai download, kita langsung masukkan yang udah kita taruh tadi ke IDE-nya. Lalu kita setting juga untuk sistem, dan prosesor kita berikan 6 atau 4. Dan juga jangan lupa untuk displaynya kita naikkan pirangnya. Ketika sudah, kita bisa langsung start saja. Akan ada beberapa opsi. Di opsinya menggunakan tanda panah di keyboard. Kita bisa pilih yang paling atas. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Ubuntu. Kita akan mendapatkan pesan welcome to Ubuntu seperti ini di pertama kali kita masuknya. Kita tunggu. Di sini kita bisa pilih bahasa. Kita pilih English. Ini buat pilihan aksesibilitas, kita next saja. Dan untuk layoutnya kita bisa pilih English US. Untuk connection ke internetnya kita bisa pakai wired, karena VirtualBox kita nggak perlu menggunakan WiFi. Lalu ada dua opsi untuk try to install. Kita bisa langsung install saja. Gunakan interaktif. Dan juga default. Ini ada opsi untuk menginstal third party software. Kita nggak perlukan di kasus kita.
Untuk opsinya kita bisa langsung erase disk dan install Ubuntu. Untuk namanya kita masukkan nama kita, dan kita next. Kita pilih lokasi untuk waktu kita. Nah, pastikan semua udah sesuai. Lalu kita klik install. Dan ini akan memakan beberapa menit. Dan ini udah selesai. Ketika kita udah selesai dan kita masuk ke halaman ini, kita bisa langsung restart VM kita. Ketika ini muncul, kita klik enter, tekan enter. Ini akan otomatis restart VM-nya. Dan kita udah ada di halaman masuk login. Kita masukkan password yang kita buat tadi. Dan kita sudah berhasil menginstal Ubuntu. Udah tuh. Oke, untuk tahap ketiga mengenai manajemen dan pengguna grup akan saya jelaskan. Pertama-tama kita perlu untuk masuk ke terminal. Oke, setelah masuk ke terminal, untuk membuat user baru, kita menggunakan komen sudo add user spasi nama user yaitu new underscore user 1. Oke, lalu enter, masukkan password. Oke, setelah memasukkan password, kita menggunakan nama terserah untuk usernya.
bisa di enter saja. Dan kita akan ulangi tahap yang sama untuk membuat user kedua, yaitu sudo @user user ya, oke, enter. Berikutnya kita akan melakukan cek menggunakan komen ls spasi /home. Nah, bisa dilihat bahwa user yang tadi kita buat telah tertambahkan. Oke, berikutnya pada poin B, kita akan menambahkan kedua pengguna tadi ke dalam grup baru, yaitu grup yang bernama new group. Oke, langkah yang pertama kita akan masukkan komen sudo add group spasi nama grup yaitu new group. Oke, oke, grup sudah berhasil ditambahkan. Lalu untuk memasukkan user ke dalam grup, kita masukkan komen sudo usermod min a g besar spasi new group new user 1. Oke, kita lakukan juga untuk user 2. Oke, pengguna berhasil ditambahkan ke grup yang baru. Selanjutnya pada poin C, kita akan mengelola akses directory dan mengubah hak aksesnya agar tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Langkahnya yaitu yang pertama kita masukkan komen sudo chmod 700 spasi /home /new user 1. Lalu enter. Dan komen yang sama namun kita rubah menjadi user 2. Oke, lalu untuk perintah selanjutnya kita masukkan sudo chown new user 1 titik 2 new user 1 spasi /home /new user 1. Oke, lakukan yang sama untuk user 2. Oke, pada poin nomor 3 cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana manajemen pengguna dan grup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan snapshot dan restore pada VirtualBox. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat file baru menggunakan terminal. Karena kita sudah berada di terminal, kita masukkan saja command touch untuk menambahkan file baru. Dan untuk nama filenya, sebagai contoh di sini kita membuat test.ch. Lalu untuk memastikan file tersebut berhasil dibuat, kita cek di file manager. Kemudian buka file test.ch-nya, lalu kita memasukkan program apapun, misalnya di sini kita pakai Echo Hello World. Kemudian buka fitur text snapshot pada menu mesin yang di atas. Untuk nama kita bisa bebas kasih apa aja dan deskripsinya diabaikan saja, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita hapus file test.ch yang tadi kita buat.
Kemudian kita keluar terlebih dahulu dari sistem virtualnya, klik power off, dan di sini kita akan melanjutkan ke fitur restore nih. Power off. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasil dari text snapshot yang tadi dibuat dari virtual machine, kemudian tekan opsi snapshot. Setelah itu pilih icon restore. Snapshot, pilih icon restore. Klik restore. Seharusnya file test.ch. Kita klik OK. Seharusnya file test.ch yang tadi dihapus akan kembali. Kita buka lagi filenya yang tadi dihapus. File sudah berada lagi di file manager. Kemudian untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Baik, Sarah, atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi jaringan. Kita di sini akan mencoba untuk menunjukkan mengkonfigurasikan jaringan internet agar mesin virtual dapat mengakses internet. Pertama, kita keluar dulu dari Ubuntu-nya. Kemudian pada Ubuntu kita klik setting. Kemudian network. Terdapat untuk adapter 1 kita enablekan, lalu pilih attach to NAT. Kemudian jika berkenan atau sesuai dengan kebutuhan, kita menggunakan adapter 2 sebagai bridge adapter. Terus untuk namanya oke, udah, lalu pilih oke. Kemudian kita mencoba untuk masuk ke dalam Ubuntu ya lagi. Setelah masuk ke dalam Ubuntu, kemudian kita ke terminal. Di terminal kita akan mengecek konfigurasi dengan mengetik perintah ping google.com. Nah, ini sudah terlihat ya, adalah konfigurasi jaringan yang sudah di setting sebelumnya. Oke, baik, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara mesin berkomunikasi dengan sistem operasi induknya, di mana VirtualBox menggunakan mekanisme yang disebut dengan gas addiction untuk memfasilitasi komunikasi antar mesin virtual dan sistem operasi host induk. Terdapat ada beberapa cara virtual mesin berkomunikasi dengan induknya, yaitu pertama dengan shared folder. Dengan VirtualBox yang memungkinkan mengatur folder bersama antara mesin virtual dan sistem host. Ini memungkinkan mentransfer file dengan mudah. Lalu ada yang namanya clipboard sharing, yaitu virtual mesin dapat mengizinkan berbagai clipboard antara mesin virtual dan sistem host. Sistem host dapat menyalin dan menempelkan teks antara keduanya. Kemudian ada drag and drop, yaitu VirtualBox yang mendukung fitur drag and drop antara mesin virtual dan host. Ini memungkinkan transfer file dengan cara lebih mudah dan intuitif. Kemudian ada seamless mode, yaitu memungkinkan mesin untuk
ditampilkan langsung di dalam desktop sistem host. Dan terakhir ada network communication, yaitu mesin virtual yang berkomunikasi dengan sistem host dan perangkat lain di jaringan yang sama, tergantung pada konfigurasi jaringan yang disetting. Sekian penjelasan konfigurasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raka. Oke, terima kasih Fadil. Selanjutnya untuk poin yang terakhir, poin nomor 6, tentang konfigurasi firewall dan aturan akses. Oke, pada poin A, terdapat konfigurasi firewall untuk meningkatkan keamanan. Oke, jadi cara yang pertama kita akan mengaktifkan firewall dengan masuk ke terminal. Oke, karena sudah di terminal, kita langsung masukkan saja komen yaitu sudo ufw enable. Oke, masukkan password untuk Ubuntu dan bisa dilihat firewall sudah aktif kembali. Lalu kita akan mengecek statusnya dengan memasukkan komen sudo ufw status. Nah, bisa dilihat juga bahwa status firewallnya sudah aktif. Lalu saya akan memberikan beberapa contoh penerapan aturan pengaksesan, yaitu aturan untuk mengizinkan koneksi dan memblokir koneksi. Yang pertama, masukkan komen sudo ufw allow 443. Ya, oke, di sini maksudnya komen ini itu mengizinkan koneksi ke port 443 atau HTTPS. Lalu kan saya simulasikan tentang pemblokiran koneksi. Itu komennya sudo ufw deny 25. Oke, maksud dari komen ini itu untuk memblokir koneksi ke port 25 atau SMTP. Oke, yang terakhir akan saya jelaskan mengenai pentingnya aturan firewall dalam konteks keamanan sistem virtual. Jadi inti dari penggunaan firewall adalah untuk melindungi sistem virtual dari berbagai ancaman serangan jaringan. Firewall itu berperan untuk yang pertama mengontrol akses jaringan yang masuk, lalu mencegah serangan jaringan, mencegah malware, dan masih banyak lagi. Lalu firewall ini juga untuk memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah saja yang diperlukan dan yang dapat mencapai layanan sistem virtual, sehingga hal ini dapat meningkatkan ketahanan keseluruhan dari sistem virtual gitu. Oke, sekian penjelasan kami mengenai project based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.